Padahal ketentuan yang lama masih punya dan ini juga hasil putusan MK juga itu anggota DPR baik RI, provinsi, kabupaten kalau yang maju menjadi calon itu ditetapkan mundur pada saat yang bersangkutan itu menjadi DCT. Jadi kan ada di proses pencalonan itu ada proses pendaftaran, lalu setelah proses pendaftaran itu ada aktivitas verifikasi, kemudian perbaikan sampai yang terakhir itu adalah penetapan calon tetap yang disinilah kemudian anggota DPR itu baru dinyatakan diminta memenuhi syarat mengajukan pengunduran dirinya. Itu juga melalui putusan MK. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yaitu Bapak Muslim Aisyah. Beliau adalah anggota KPU atau komisioner KPU Jawa Tengah. Apa kabar Pak Muslim? baik, alhamdulillah sehat. Minal aidin wa ilin untuk Pak Bambang Sadono. Iya, mohon maaf lahir dan batin nggih. Pak Muslim ini pernah menjadi ketua KPU Jepara. Nah, mungkin Pak Muslim bisa cerita secara singkat dari latar belakang pendidikan maupun latar belakang karir di KPU sampai saat ini menjadi komisioner KPU Jawa Tengah. Silakan Pak Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang orang asli Jepara, Pak Bambang. Jadi sejak kecil hingga menjadi KPU itu masih menetap di Jepara. Mulai sekolah juga riwayatnya di Jepara, bahkan sarjana S1 saya itu di Jepara, di Unisnu yang sekarang udah berganti nama menjadi Unisnu gitu ya. Dan saya baru keluar dari Jepara itu setelah selesai mengemban tugas jadi KPU Jepara 2 periode sejak 2003 waktu saya jadi KPU dan waktu itu masih kuliah ya, belum selesai kuliahnya 2003. Kemudian kalau dihitung sampai sekarang 2024 berarti sudah 22 tahun ya, kira-kira 22 tahun saya berkarir di KPU Jepara 2 periode mulai 2003 sampai 2008 itu anggota KPU, kemudian berlanjut 2008 sampai 2013 ketua KPU Jepara, dan setelah itu Pak Bambang itu mulai keluar dari Jepara, dan itu pertama waktu itu saya berpikir ini udah tua malah keluar dari Jepara, kira-kira begitu. Dan sempat daftar KPU provinsi ya, karena memang dulu itu masih ada ketentuan jadi KPU
itu belum ada batasan seperti yang sekarang 2 periode cukup gitu ya. Dulu masih belum ada larangan itu, tetapi pikiran saya menjadi anggota KPU, kemudian ketua, itu sudah cukup lah di Jepara. Kalau mau masih bertahan di KPU ya mau nggak mau, pikiran saya waktu itu ya harus ke provinsi, kira-kira begitu. Tapi pada saat daftar di provinsi belum beruntung, tapi saya justru malah diminta bantu Bawaslu RI. Jadi sempat jeda di KPU antara 2014 sampai 2017 itu jeda tidak di KPU tapi bantu menjadi tenaga ahli di Bawaslu RI. Kemudian balik lagi ke KPU provinsi menjadi PAW, anggota PAW, kemudian sampai sekarang. Yang sekarang ini di KPU provinsi periode yang kedua, yang baru dilantik bulan September 2023 yang lalu, Pak Bambang Sardono, dan nanti akan menjalani periode 5 tahun ke depan hingga tahun 2028 yang akan datang. Sebagai anggota atau komisioner KPU Jawa Tengah, pasti Pak Muslim mengikuti proses baik Pilpres maupun Pileg 2024. Nah, ini mungkin Pak Muslim bisa melihat dari hasil-hasil Pileg 2024 ini baik di Jawa Tengah maupun kabupaten kota Jawa Tengah, kalau diproyeksikan di perencanaan pilkada, kira-kira dinamikanya seperti apa? Ya, Pak Bambang ya, kalau berbicara pemilu dan pilkada hari ini memang suasana hari ini masih fokus pada penyelesaian proses pemilu ya 2024 ini, di mana masih ada proses penyelesaian di MK sengketa misalnya di Pilpres itu. Nanti begitu Pilpres selesai, kemudian berlanjut ke sengketa pemilu legislatif, dan kebetulan memang Jawa Tengah ada beberapa gugatan yang masuk ke MK, baik itu terkait dengan pemilu DPR RI begitu, kemudian juga DPRD provinsi dan sebagian itu di DPRD kabupaten. Yang kalau dihitung prosesnya itu nanti mulai masuk kita kembali aktif setelah cuti bersama Lebaran ini 23 April besok itu kita akan langsung concern menghadapi sengketa pileg di MK yang tadi beberapa gugatan itu ada di Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat prosesnya itu kira-kira sampai akhir Mei, Pak Bambang. Dengan demikian, situasi yang masih memang semua pihak ini fokus pada pemilu, itu di pilkadanya yang sesungguhnya tahapannya itu sudah dimulai ya, kalau kita lihat jadwalnya itu sejak Januari itu memang belum banyak yang kemudian berbicara soal pilkada. Namun demikian, KPU sebagai penyelenggara sudah berupaya memulai agar isu-isu pilgub dan pilkada serentak di Jawa Tengah ini juga kemudian direspon masyarakat atau diberi masyarakat. Itu beberapa event sudah dilakukan oleh KPU, bahkan oleh KPU RI kemarin mencanangkan launching bahwa tahapan dimulai itu di Jawa Tengah secara nasional gitu ya, dan kemudian nanti kita akan lakukan secara simultan di Jawa Tengah juga teman-teman KPU dan kota di masing-masing daerah. Mengingat pilkada hari ini itu adalah pilkada serentak, jadi semua di Jawa Tengah, kabupaten kota 35 dan kemudian provinsi itu akan menggelar pilkada secara serentak. Jadi KPU Jawa Tengah nanti akan fokus concern di Pilgub Jateng, kemudian kabupaten kota di 35 kabupaten kota ini akan fokus juga di pilkada kabupaten kota masing-masing, termasuk juga yang 21 kabupaten kota yang di tahun 2020 itu menggelar
pilkada. Jadi kira-kira belum sampai genap 5 tahun sudah ada pilkada lagi. Nah, mengenai dinamika memang di beberapa kesempatan ya, yang KPU juga kemudian dengar, dan itu berkaitan dengan tahapan yang paling dekat saya kira dari hari yang sekarang. Misalnya bulan Mei besok itu tepatnya tanggal 5 itu sudah akan kita buka untuk calon perseorangan, misalnya calon independen bagi masyarakat Jawa Tengah yang berkehendak untuk maju melalui calon independen ini sudah bisa memenuhi syarat dukungan untuk diserahkan kepada KPU, dan KPU jauh-jauh hari sudah mengumumkan ini. Ini menjadi bagian tahapan pencalonan yang bagi calon perseorangan itu memang dimulai lebih awal, karena calon perseorangan itu akan memenuhi dulu berapa syarat dukungan minimal yang di Jawa Tengah ini saya kira cukup banyak ya. Untuk calon perseorangan itu minimal paling tidak, karena penduduk kita ini di atas 20%, itu kira-kira 6,5% dari jumlah DPT harus dipenuhi. Kalau kita hitung dari DPT yang pemilu kemarin itu totalnya 1.838.182 dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh syarat calon perseorangan. Dan kemudian harus tersebar di 18 kabupaten kota. Ini tahapan yang disiapkan oleh KPU untuk calon perseorangan. Dan isu-isu yang muncul, yang berkembang, baik yang bisa kita baca melalui koran, melalui diskusi di beberapa tempat, itu memang sudah muncul nama-nama ya, yang mungkin itu mewakili calon dari partai politik di Jawa Tengah. Misalnya ada nama Gus Yusuf, misalnya kalau kita mengenal nama beliau ini berarti dia adalah ketua DPW PKB. Kemudian ada Pak Bambang Pacul, itu juga mewakili partai PDIP. Kemudian juga ada nama Pak Hendi, mantan wali kota Jawa Tengah, itu juga beberapa muncul. Ada juga dari Pak Daryono ya, ketua DPW Golkar. Kemudian bahkan mantan wakil gubernur periode yang kemarin yang sekarang itu masih menunggu keputusan, karena kemarin di pemilu 2024 ini nyalon DPD yang potensinya terpilih, itu juga diisukan maju di Pilgub Jawa Tengah untuk 2024 yang akan datang. Beberapa isu itu yang kita dengar, tetapi lepas dari itu semua, memang nanti partai-partai yang berhak mengajukan di Pilgub ini masih menunggu keputusan KPU pada saat KPU nanti menetapkan berapa perolehan kursi masing-masing partai politik, dan kemudian itu menjadi syarat untuk mencalonkan di Pilgub Jateng 2024 yang akan datang. Begitu Pak Bambang ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik, Pak Muslim, banyak yang menarik menurut saya. Tadi pertama disebut 5 Mei mulai pendaftaran calon perseorangan. Ya. Nah, Jawa Tengah ini kelihatannya belum pernah punya pengalaman untuk calon perseorangan. Betul, Jumlah Pak. yang harus dikumpulkan sangat besar, hampir 2 juta, tetapi Jawa Barat pernah. Itu. Nah, kira-kira kalau ke depan ini gimana? Pak Muslim melihat ada calon yang serius nggak untuk perseorangan? Ya, memang Jawa Tengah sejauh ini di Pilgub yang kita laksanakan ya mulai di 2008 yang menjadi era pertama Pilgub secara langsung itu digelar tanpa calon perseorangan juga. Kemudian Pilgub 2013 juga tanpa calon perseorangan, dan yang terakhir itu Pilgub 2018 kemarin itu juga digelar tanpa calon perseorangan.
di Jawa Tengah memang seperti kata Pak Bambang Sadono itu belum pernah memiliki pengalaman, dan kita sesungguhnya tidak tidak bisa melihat secara detail bagaimana sesungguhnya yang membuat calon-calon perseorangan itu untuk khususnya Jawa Tengah ini kemudian nggak ada, apakah itu berkaitan dengan persyaratan atau apa, tetapi dalam situasi yang kita lihat, misalnya hari ini syarat dukungan itu misalnya 1.800.000 hampir 2 juta, mungkin hitungan sampai 2 juta, hampir 2 juta ini mungkin di titik tertentu bisa dianggap berat ya untuk memenuhi itu. Tetapi saya kira misalnya taruhlah untuk menyebut contoh misalnya Gus Yassin misalnya ya, itu kan kemarin DPD itu dukungannya 3 juta lebih misalnya. Kalau kemudian itu sosok seperti Gus Yassin mengkapitalisasi dukungan yang diperoleh dari hasil pemilu 2024 yang menjadikan beliau potensi jadi misalnya dijadikan dukungan itu untuk memenuhi syarat, andai saja Gus Yassin misalnya itu mencalonkan diri melalui DPD, tentu saja itu tidak mustahil bisa dipenuhi karena 3 juta itu dia peroleh pada saat pemilu 2024, sementara untuk maju melalui calon perseorangan itu hanya 1.800.000, artinya kira-kira setengah tambah seperempat lah dari administrasi itu. Tapi pengalaman kita seperti yang tadi Pak Bambang Sadono bilang, kita itu selalu sebagai KPU itu membuka ruang, gitu ya, penerimaan penyerahan dukungan itu. Beberapa calon itu sudah muncul konsultasi kepada KPU, tapi pada akhirnya itu kemudian nggak jadi menyerahkan dukungan itu. Pengalaman terakhir 2018 misalnya ada satu paguyuban yang saya kira di Jawa Tengah ini mendadak menjadi terkenal, paguyuban kelompok tikus PD waktu itu yang sangat intens, getol, konsultasi, komunikasi, koordinasi sama KPU, bahkan secara intensif itu dibimbing di dalam proses teknis pencalonannya. Itu pun sampai akhir proses pembukaan waktu penyerahan dukungan itu tidak sampai akhirnya jadi, sehingga waktu itu kita pernah ya secara guyonan itu, ini teman-teman paguyuban itu tikus PD ini adalah yang pertama menyatakan diri ini mendaftar, tetapi di ujungnya itu kemudian nggak jadi daftar. Nah, sebutan kita itu kau yang mengawali, kau yang mengakhiri juga. Ya, Bapak Muslim, apakah itu karena persyaratan pembuktian dukungan itu masih mengumpulkan kopi KTP ya? Kalau itu secara teknis masih seperti itu, Pak. Jadi itu berat sekali karena bisa 1 tronton itu KTP. Tapi kalau mungkin secara online bisa gitu mungkin. Tetapi yang di terakhir itu Pak Bambang ya, atau mungkin ini juga nanti akan diterapkan di Pilkada 2024 ini, itu misalnya dukungannya itu sudah akan ada di aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi Silon itu, tetapi nanti hard copy-nya itu ada rekapnya itu. Dan itu sudah 2020 kemarin di Pilkada Kabupaten Kota itu sudah mengalami fase itu. Misalnya yang berhasil waktu Pilkada 2020 misalnya ada di Solo, Wakot di Solo itu satu-satunya calon seorang yang kemudian hadir dan kemudian juga akhirnya menjadi calon yang mengikuti Pilwakot Solo. Di Jawa Tengah ini yang memang belum. Nah, kemudian ada juga ketentuan terbaru bahwa anggota DPR atau DPRD untuk mencalonkan harus mundur. Nah, itu yang harus mundur yang sekarang sudah jadi atau yang
akan dilantik sekarang ini. Iya, baru-baru ini memang muncul ya pengajuan judicial review ke MK yang minta agar calon DPRD, DPR, DPRD, DPR kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota itu pada saat maju besok itu nggak mengundurkan diri, gitu. Kira-kira ada ajuan yang seperti itu. Bahkan juga ini dikaitkan dengan jadwal waktu yang kira-kira situasinya besok itu pada saat digelar proses pencalonan di pilkada, itu situasi calon yang hasil pemilu 2024 ini itu dalam situasi belum dilantik Pak Bambang ya, sehingga memunculkan situasi teknik apakah orang yang belum dilantik itu nanti pada saat maju di pilkada harus mundur apa tidak, kira-kira begitu situasi politiknya gitu. Padahal ketentuan yang lama masih punya dan ini juga hasil putusan MK juga, itu anggota DPR baik RI, provinsi, kabupaten, kalau yang maju menjadi calon itu ditetapkan mundur pada saat yang bersangkutan itu menjadi DCT. Jadi kan ada di proses pencalonan itu ada proses pendaftaran, lalu setelah proses pendaftaran itu ada aktivitas verifikasi, kemudian perbaikan, sampai yang terakhir itu adalah penetapan calon tetap, yang disinilah kemudian anggota DPR itu baru dinyatakan diminta memenuhi syarat mengajukan pengunduran dirinya. Itu juga melalui putusan MK. Nah, beberapa waktu yang lalu yang demikian ini dimintakan supaya mundur dari calon terpilihnya. Jadi calon terpilih belum dilantik itu sudah kemudian diminta mundur supaya situasinya itu tidak tidak ada konflik kepentingan atau konflik administrasi karena yang bersangkutan itu belum dilantik. Tetapi berdasarkan putusannya MK itu tetap MK bersikukuh bahwa mundurnya anggota DPR itu berlaku pada saat yang bersangkutan itu ditetapkan setelah menjadi DCT. Dalam situasi teknis besok ya, kalau calon terpilihnya itu belum dilantik ya, yang bersangkutan tetap kalaupun maju calon di pilkada itu status yang bersangkutan tetap calon terpilih yang belum dilantik, dan kemudian tidak harus mengundurkan diri. Nanti pada saat kemudian dia sudah dilantik itu baru mengundurkan diri pada saat dia maju dan ditetapkan sebagai calon. Jadi ada situasi hukum yang oleh MK itu kalau belum dilantik ya belum resmi menjadi anggota DPR. Yang bersangkutan masih menjadi anggota calon terpilih, kira-kira begitu situasinya. Termasuk situasi ini juga merambat ke situasi di Jawa Tengah yang sekarang misalnya belum sebagai calon terpilih sudah mengundurkan diri, misalnya begitu, Pak Bambang. Dan itu kan banyak teman-teman KPU yang mendapatkan surat pengunduran diri dari calon terpilih, padahal situasi hari ini kita masih menunggu bagaimana proses gugatan di MK itu nanti berakhir, dan berakhirnya itu masih Mei yang akan datang. Ya, jadi ini yang menimbulkan mungkin ketidakpastian ya, ini nyalon apa enggak karena harus mundur dan sebagainya. Nah, Pak Muslim, walaupun masih ada mungkin sengketa ya, tapi kan secara garis besar sudah bisa digambarkan karena sengketanya pasti kan juga kecil lah persentasenya. Dengan keadaan seperti itu, kira-kira seperti apa? Apakah 2024 ini nanti misalnya kayak Pilgub itu bisa sampai maksimal? Karena dulu pernah calon itu sampai 5 calon itu 5 pasangan pernah. Iya. Kira-kira. Saya kira. Nah, ini seperti apa kira-kira?
Saya kira yang dimaksud Pak Bambang bahwa Jawa Tengah pernah 5 calon itu salah satunya calon kan Pak Bambang juga kan waktu itu ya. Ya, Saya ngikutin waktu itu Pak Bambang karena posisi KPU Ya. di Jepara. Ya, kalau Ya. melihat yang sekarang itu kan potensinya ini ya Pak Bambang meskipun tahapannya belum. Dari potensi Ya. hasil pemilu 2024 kemarin itu dari 18 partai di Jawa Tengah itu ada 10 partai yang punya potensi dapat kursi gitu ya. Kemudian itu partai yang dulu juga dapat kursi, kemudian dulu nggak dapat kursi, kemudian dapat, kemudian ada 4 lagi partai baru yang kemudian dapat. Tetapi kan untuk bisa mengajukan calon di Jawa Tengah itu kan ketentuan norma yang harus dipenuhi adalah dia bisa menggunakan perolehan kursi di DPR atau perolehan suara hasil pemilu 2024 yang kemarin. Kalau partai menggunakan kursi itu hitungannya 20%. Kalau menggunakan suara hasil pemilu itu hitungannya 25%. Nah, 20% dari total 120 kursi di Jawa Tengah itu kira-kira 24 kursi, Pak Bambang ya. Kalau 24 kursi ini potensinya itu hampir di Jawa Tengah kalau lihat hasil pemilu kemarin itu hampir tidak ada yang partai sendirian bisa mengusung ya, karena seperti ada ini ya PDI ya itu mungkin bisa untuk mendapatkan mengusung, tetapi ini kita akan lihat karena masih ada proses sengketa di MK itu, maka bagi partai yang akan mengusung dia harus memenuhi 20% dari 120 kursi itu. Kalau kita hitung 20% dari 120, kira-kira 24 kursi ya. Nah, kalau selebihnya kalau ada partai-partai yang nggak sampai mendapatkan 20%, maka partai-partai itu harus bergabung. Nah, kalau lihat potensinya seperti tadi 120 kemudian 20%, kalau semua konfigurasi gabungan partainya itu setidaknya bisa 4 sampai 5 calon, Pak Bambang ya. Dan kalau lihat terakhir kecenderungan di pilkada kabupaten kota yang misalnya bahkan dari di pilkada sebelumnya itu satu calon melawan kota kosong yang jumlahnya yang 2020 kemarin kemudian 5. Nah, kita tidak dalam posisi di Pilgub Jateng berpikiran ke situ, tetapi potensi perolehan kursi untuk 14 partai yang memperoleh kursi itu kalau misalnya dibagi 20% itu bisa sampai 4 sampai atau 5 pasangan calon yang mestinya itu bisa. Tetapi soal yang seperti ini, dinamika yang seperti ini nanti kita kembalikan sepenuhnya kepada partai politik, apalagi memang situasi hari ini karena partai itu kan butuh kesepakatan kalau misalnya berkoalisi atau menyatakan bergabung, juga masih membutuhkan rekomendasi dari DPP masing-masing. Mungkin situasi ini yang berbeda di pilgub sebelumnya yang waktunya itu panjang. Tapi ada satu keyakinan tetap di pikiran kita ini, partai-partai tentu sudah jauh-jauh hari sudah menimbang-nimbang, mikir-mikir siapa yang nanti akan dicalonkan.
Oke, Pak Muslim, dengan waktu yang relatif pendek dan ini pertama kali pilkada serentak bersamaan dengan gubernur berdasarkan kabupaten kota bersama-sama, kira-kira kerumitan apa yang bisa digambarkan? Ya, Pak Bambang ya, sesungguhnya Jawa Tengah ini ya, setiap pilgub itu memang sudah punya pengalaman pilgub Ya, bareng sama kabupaten kota ya. ya, Jadi siklus pilgub di Jateng ini selalu diikuti barengan oleh kabupaten kota. Jadi kalau tadi misalnya Pak Bambang menyatakan bahwa ini adalah pilkada serentak yang semua kabupaten dan provinsi bareng, itu memang iya. Tetapi KPU Jawa Tengah punya pengalaman bahwa setiap pilgub itu bareng. Jadi meskipun concern terhadap pilkada pilgub di Jawa Tengah, itu juga KPU Jawa Tengah punya peran, punya fungsi koordinasi di kabupaten kota masing-masing. Ya kalau kemudian kita lihat situasinya mungkin hampir seperti KPU Jawa Tengah bersama KPU dan kota itu menjalani pemilu 2024 kemarin yang situasinya concern ke daerahnya masing-masing, tetapi saat bersamaan harus terkoordinasi dengan baik. Nah, kerumitan yang mungkin ya bisa saya sebut mungkin situasi hari ini yang KPU itu harus bisa memberi informasi, memberi situasi sosial politik dari pemilu ke pilkada, pilgub ini, Pak. Mungkin ya, bagaimana ya, KPU Provinsi Jawa Tengah dan teman-teman kabupaten kota itu yang harus membawa nuansa situasi pemilu kemudian ke situasi pilkada yang tahapannya itu masih berbarengan. Artinya orang yang hari ini sesungguhnya sudah bisa fokus kepada pilkada, baik itu pilgub maupun pilkada di kabupaten kota, itu masih dalam suasana pemilu. Itu yang mungkin ya. pikiran-pikiran dari concern ini yang mungkin juga dalam tanda petik itu bisa memberi kontribusi soal kerumitan yang nanti akan dialami oleh KPU. Oleh karena itu, ya hari ini KPU bersama-sama itu supaya suasana hari ini sudah suasana pilkada gitu, suasana pilgub, suasana pilwakot, suasana pilbub masing-masing kota, dan nanti secara teknis mungkin KPU yang perlu disiapkan misalnya soal regulasi ya, itu harus Ya. pertama kali diselesaikan, sosialisasi sampai ke hal-hal teknis misalnya perangkat-perangkat yang dimiliki oleh KPU misalnya begitu. Sejauh ini sih Pak Bambang ya sepanjang itu masih menyangkut rumah tangga KPU dalam artian misalnya regulasi, kemudian penyiapan badan ad hoc dan sebagainya atau logistik itu KPU bisa mengatasi. Tetapi kalau situasi-situasi itu berkaitan dengan pihak lain, misalnya soal pencalonan itu harus ada dinamika internal partai, misalnya calon seorangan yang itu membutuhkan dukungan yang tadi Pak Bambang juga sempat singgung, kita belum pernah memiliki pengalaman memiliki calon perseorangan, calon independen yang itu juga berkaitan dengan soal teknis penyiapan dukungan yang masih menggunakan KTP. Nah, itulah tantangan KPU yang hari ini sudah dimulai, sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, Pak Muslim, apakah memang dampak dari pilpres terutama itu akan terasa, apalagi koalisi dan sebagainya itu dengan pilkada nanti? Kalau pengalaman pilgub selama ini Pak Bambang ya itu meskipun misalnya punya dampak gitu ya, tapi selalu ada situasi konteks lokal yang kemudian itu menyebabkan para pihak misalnya itu bisa melupakan juga situasi di pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya konfigurasi koalisi misalnya. Dari pemilu itu tidak selalu di dalam proses di pilkada atau pilgub di Jawa Tengah itu kemudian koalisinya itu menjadi koalisi permanen, itu belum tentu juga Pak Bambang ya. Inilah situasi lokal yang saya kira ada kebutuhan tertentu yang
di titik keputusan strategis partai-partai yang mengusung itu bisa jadi berbeda. Dan sejak awal ketika misalnya KPU RI mencanangkan tagline pemilu sarana integrasi bangsa misalnya, itu salah satu memaknainya juga meskipun nanti berbeda dukungan partai pada saat pemilu, tetapi pada saat pilkada, pilgub atau pilkada di kabupaten kota itu mereka kemudian bisa melupakan situasi berbeda ketika pemilu, dan itu juga mungkin keyakinan itu akan terjadi pula bahwa nanti belum tentu formasi dukungan koalisi di pemilu itu kemudian akan bertahan di pilgub ini, bahkan di pilgub dan pilwakot. Secara konkretnya belum tentu nanti yang mengusung di pilpres itu koalisinya atau formasinya sama dengan yang mengusung di pencalonan pilgub ini. Bahkan juga yang mengusung di pilgub ini belum tentu formasinya akan sama seiring dengan yang mencalonkan di kabupaten kota. Pak Muslim, terakhir, apa yang KPU ingin harapkan atau ingin sarankan pada masyarakat Jawa Tengah supaya pilkada ini nanti berhasil memilih pemimpin yang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Iya, saya kira setiap pilkada, terutama pilgub ya Pak Bambang ya, ini Jawa Tengah sudah sangat berlangsung baik. Jadi dari 3 kali kita menyelenggarakan pilgub di Jawa Tengah mulai 2003, kemudian 2008, 2013, 2018 itu kita selesai dengan damai. Bahkan yang namanya gugatan ke MK itu kita belum pernah mengalami juga, khususnya pilgub ini. Dari sisi partisipasi itu juga pilgub mengalami situasi yang naik dari proses pilkada. Dan tentunya karena pengalaman kita yang sekarang ini, pilgub dilaksanakan dalam 1 tahun pelaksanaan pemilu, saya kira suasana masyarakat di dalam mengikuti proses-proses politik, partisipasinya ini tetap bertahan. Dan sisi baiknya kita berharap begitu Pak Bambang ya, karena pengalaman yang kemarin yang sudah sedemikian rupa menunjukkan antusiasme partisipasi yang tinggi di Jawa Tengah, dan perhelatan pilkada yang kemudian berlangsung setelahnya ini masih terjaga, dan sampai hari ini di setiap pemilu kita yang nyaris konflik di masyarakat nggak terjadi gitu ya. Meskipun di pilpres ada di MK dan pileg ada di MK, tetapi situasi masyarakat masih tetap rukun, dayeng. Dan ada satu yang sering kita menjadi bahan refleksi Pak Bambang ya, bahwa pada akhirnya itu menyatakan dukungan pemilu maupun pilkada itu kita pada akhirnya ketemu satu kata bahwa kita berbeda tetapi tetap dalam situasi bersama-sama. Dulu kita punya tagline Cek Turnya Nengke di dalam pilgub Jateng 2018. Besok itu kira-kira kita akan tambahi lebih luweh becik, luweh nyenengke, kira-kira begitu Pak Bambang. Itu yang akan kita formatkan untuk ke depan. Tentunya dalam situasi ini guyup rukun untuk menjadikan figur terbaik di Jawa Tengah ini bisa berlangsung dan didukung oleh masyarakat dan warga Jawa Tengah semua. Itu kira-kira Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Muslim Aisyah, Komisioner KPU Jawa Tengah, yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Muslim. Sama-sama. Amin. Sukses juga buat Pak Bambang Saudara. Syukur-syukur nanti akan terlibat di proses pilgub yang akan datang. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.